Baharudin Jusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie, seperti yang kita ketahui adalah seorang yang memiliki kejeniusan di atas rata-rata, di mana dirinya diakui tidak hanya di Indonesia, namun juga diakui oleh dunia. Habibie adalah seorang insinyur, ilmuwan, dan politikus yang pernah memimpin Indonesia sebagai presiden ketiga dari masa peralihan Orde Baru ke masa reformasi dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Habibie adalah manusia jenius yang memiliki jam terbang dalam masa-masa peralihan, mulai dari peralihan di bidang pesawat terbang, peralihan tumbuh besar di masa genosida orang-orang kiri di 65, sampai peralihan masa krisis Orde Baru ke reformasi yang membuatnya menjadi penting dalam demokrasi Indonesia. Habibie lahir dari keluarga terpandang di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 25 Juni 1936. Sejak kecil, Habibie sudah cemerlang dalam bidang sains dan matematika. Selepas menamatkan jenjang sekolah menengah, pada tahun 1954 Habibie belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Namun, Habibie tidak lama mengenyam pendidikan di ITB. Pada tahun 1955, atas keinginan ayahnya, Habibie merantau ke Jerman Barat untuk belajar ilmu kedirgantaraan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Technische Hochschule Aachen University. Saat berangkat dan belajar ke Eropa, Habibie tidak hanya berangan-angan jadi teknisi andal atau sekadar jalan-jalan menyusuri Eropa dan menulis buku narsistik soal pengalaman kuliah di luar negeri. Sebelum berangkat ke Jerman Barat, Habibie bertemu Muhammad Yamin. Dalam buku yang ditulis Zulfikar Amin yang berjudul The Technological State in Indonesia, tertulis bahwa Yamin mendesak Habibie untuk mempelajari aeronautika karena Yamin yakin Indonesia harus mengembangkan kapasitas dalam pembuatan pesawat terbang. Untuk itu di masa awal kuliahnya di Jerman, petuah Yamin itu kemudian diterjemahkan Habibie bahwa dirinya ditakdirkan untuk membangun negara Indonesia. Pada tahun 1960, studi kesarjanaan yang diambil Habibie dapat ia raih dan Habibie mendapatkan gelar Diplom Engineer. 6 tahun berselang, atau tepatnya pada tahun 1966 di kampus yang sama, Habibie memperoleh gelar Dr. Engineer dengan predikat summa cum laude di bidang pesawat terbang selepas sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul "Jika diindonesiakan akan menjadi kontribusi terhadap tegangan termal pada plat ortotropik". Setelah masa kuliahnya selesai, Habibie pun memulai karir di dunia penerbangan. Pada tahun 1965-an, Habibie bekerja pada Hamburger Flugzeugbau atau HFB, produsen pesawat di Jerman. Pada tahun 1969, perusahaan tempat Habibie bekerja kemudian merger dengan Messerschmitt Bolko yang menjadi Messerschmitt Bolko Blohm atau MBB. Saat perusahaannya itu merger, karir Habibie pun tercatat semakin meroket dan karena puas dengan kinerja Habibie, perusahaan ini memberikan tanggung jawab besar kepada Habibie. Kejeniusan Habibie di Eropa akhirnya sampai juga di Indonesia. Ibnu Sutowo, perwakilan Indonesia yang dikirim langsung oleh Soeharto selaku Presiden Indonesia saat itu, meminta agar Habibie berkarir di Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, Habibie langsung dipercaya memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio atau Lipnur. Pada tahun 2000, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri. Publik Indonesia terperangah, Habibie menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tanggal 23 Mei di tahun 1998. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden dilakukan di depan Mahkamah Agung. Dalam buku yang ditulis Habibie sendiri yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan, Habibie mengatakan, "Sejak menerima jabatan, saya senantiasa berusaha untuk melaksanakan demokratisasi, menegakkan supremasi hukum, menstabilkan perekonomian, dan promosi serta penghormatan hak-hak asasi manusia. Dan ternyata apa yang dikatakannya itu ia lakukan dengan baik." Dengan masa kerja sebagai Presiden selama 1 tahun 5 bulan, Habibie dengan kejeniusannya tidak hanya menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter, tetapi juga mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang seiring sejalan dengan semangat reformasi. Meski Habibie hanya menjabat sebagai Presiden selama 18 bulan, namun dalam masa sesingkat itu ada banyak hal yang dilakukan oleh Habibie. Kendati tidak sempurna, dialah peletak dasar-dasar demokrasi Indonesia. Di bawahnya tumbuh kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi di tubuh militer dan kepolisian, dan pemberian otonomi kepada daerah. Bapak Habibie menunjukkan bahwa ilmu dan jabatan harus digunakan untuk melayani bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Pada masa sulit, beliau bertanggung jawab setiap
keputusan yang diambil untuk negara. Beliau membuktikan bahwa kompetensi tinggi harus terus diasah dan dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Sikap rendah hati dan menghargai orang lain mencerminkan keharmonisan dalam kepemimpinan beliau. Kesetiaan beliau pada Indonesia terlihat dari pengabdian tanpa pamrih meskipun banyak peluang di luar negeri. Beliau mampu menyesuaikan diri di tengah perubahan besar dan tetap memberikan kontribusi bagi bangsa. Keberhasilan beliau tidak terlepas dari kerjasama dengan berbagai pihak dalam membangun Indonesia. Semangat belajar beliau mengajarkan kita bahwa meningkatkan kemampuan diri menjadi kunci keberhasilan. B.J. Habibie membuktikan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan amanah. Bagi saya, Bapak Habibie adalah bukti bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.